Welcome. Nilam. Oke, kita ulang ya. 3, 2, 1. Welcome. Welcome to IEEE Podcast Vision in Action. Presented by IEEE UBSB, teman-teman. Oke, hello everyone. So, kita berjumpa lagi nih bersama dalam program kerja Public Relation Departemen IEEE Universitas Brawijaya Student Branch. Nah, podcast kali ini kita mengusung tema Dare to get out of the comfort zone, being an active and cooperative student. Waduh, gila, keren banget tuh. Oke, makasih banget ya penonton-penonton yang udah stay sampai di episode ini ya. Nggak kerasa banget ya, ini udah sampai episode berapa nih? Aduh, nggak tahu nih kayak. Oke, nanti mungkin kalau mau request lagi bisa langsung di komen ya teman-teman. Bener banget nih. Oke, mungkin buat penonton baru juga kan ada pepatah nih kayak tak kenal maka tak tuntuang. Enggak dong, bercanda. Oke. Jadi kenalin teman-teman. Halo, aku Eca dan rekan aku. Hai, aku Nilam. Nah, kita di sini akan menemani nih hari-hari kalian ini dengan yang spesial-spesial. Nah, aku bakal membawakan satu narasumber yang sangat gong nih. Pastinya bakal menginspirasi kita semua. Benar banget. So, without any further ado, kita mau ngadirin siapa nih Nilam dalam podcast episode hari ini? Nah, siapa ya Kak Eca nih kira-kira? Oke, pasti teman-teman udah gak sabar banget ya. Oke, siapa nih Nilam? Kayak, aduh, aku juga penasaran banget nih. Pada podcast kali ini kita mengundang yaitu adalah Kak Zulfakar dari Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Baik. Oke, tepuk tangan dong. Oke, mungkin langsung aku serahkan aja nih. Oke, selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke, mungkin bisa langsung kenalin aja dirinya ke teman-teman penonton IEEE UBSB Podcast nih. Kayak siapa sih namanya, asalnya dari mana, kesibukannya gimana? Bener Oke. banget nih. Oke, halo teman-teman penonton dari IEEE. Kenalin, sebelumnya aku Muhammad Filza Zulfakar. You can call me Filza sebenarnya. Oke, gitu Mas ya. Filza. Oke. Oke. Untuk Mas kesibukan Filza. sendiri mungkin aku sekarang karena semester akhir ya, jadi lebih fokus ke skripsi ya sekarang. Bener Oke. nih. Cuman mungkin other than that aku sementara juga lagi building my own foundation. Dan juga di sisi lain aku juga sedang aktif untuk learning more about consulting right now gitu. Consulting. Oke. So, what kind of consulting kalau boleh tahu? Lebih ke business consulting sih so far. Business and strategy consulting. Kayak kalau boleh tahu majornya dari Mas Filza ini apa sih sebenarnya? Oke. Fokusnya di apa sih? Kepo nih kita consulting tiba-tiba ya? dari yang PWK tiba-tiba consulting. Iya Nah, loh, bener. dari PWK Consulting. Wah, Oke. gimana nih ceritanya kok bisa? Bener banget nih. Oke, sebenarnya ini agak relate dengan topik hari ini ya, dare to get out of the comfort zone. Jadi untuk consulting sendiri itu sebenarnya ranah yang tidak kita pelajari sama sekali di PWK gitu ya. Oh, I see. Ya, jadi kalau di PWK kan kita emang belajar gimana sih cara kita membangun sebuah kota, merencanakan sebuah kota, merumuskan sebuah kebijakan gitu ya. Cuman mungkin yang bakal kepake itu lebih ke arah framework, thinking frameworknya. Bagaimana kita framework berpikirnya gitu as a consultant. Jadi mungkin kenapa aku tiba-tiba shifting ke consultant, sebenarnya iseng-iseng aja sih jujur. Jadi kayak awalnya iseng ya. Oke, bener banget nih. ngomong-ngomong iseng, sebenarnya aku juga join tapi ini iseng awalnya, tapi kok lama-lama kayak oh wow, ternyata aku dapat banyak sekali hal di sini. Iya. Nah, that's part of the living the comfort Bener zone banget kan. sih, Oke, kayak, iya, wah bener. gila sih. Gongnya tuh ada banget nih. Nah, ngomong-ngomong nih soal Kak Filza sendiri, jujur aja nih, aku pernah kepoin nih sama Instagram Kak Filza sendiri. Aku lihat nih kalau dari highlightnya itu habis dari Korea ya. Alhamdulillah. Oke, iya. dari Korea. Kalau boleh tahu tuh ngapain sih kalau ke sana tuh, kayak sekedar liburan atau mungkin mencari sebuah pengalaman nih Kak Filza? Oke, jadi halo lagi teman-teman. Jadi kebetulan kemarin kalau nggak salah di awal April kemarin aku berkesempatan untuk diundang ke Korea sebenarnya. Jadi Diundang. Iya. Damn. Wow, diundang loh ini. Iya. Jadi alhamdulillah aku menjadi sebenarnya kita tim, cuman dari UB kebetulan aku aja dan kita merupakan kita dari Indonesia tuh ada 4 tim yang diundang ke sana dan kebetulan kami ada salah satunya. Untuk acaranya saya sendiri tuh sebenarnya lebih ke nama acaranya tuh Alliance Student Venture Forum. Jadi itu lebih ke venture forum. Jadi di mana business owner dari seluruh dunia yang masih mahasiswa itu dikumpulin di sana. Jadi kita kayak sebenarnya sedikit business plan competition kind of thing.
if you know business plan competition, Oke. dan juga lebih ke networking event sih jatuhnya. Overall seperti itu. Keren banget sih, cuman dan apa ya, kemarin aku juga sempat stalking LinkedIn nih. Waduh, apa nih Kak Gen Eca Z nih? Kayaknya udah mulai Kepo. jalan juga LinkedIn kan pastinya. Oke, mungkin Iya. bisa dikepoin aja LinkedIn-nya Mas Filza Bener ya. banget, gong juga nih Wah, pastinya. Aku lihatnya kayak Apa aja nih, Kak Ica? Gila, kayak ada MUN nih kalau nggak salah. Aduh. MUN Iisma juga Aduh. guys. Ya Allah, kayak oh my god, God. kayak damn, kayak gong banget pastinya. Ih, Kayak bener banget Kak Eca. wah gila nih, kayak oke mungkin dilam langsung. Oke, nah kita udah ngobrolin banyak nih seputar dari Kak Filza Kita udah sendiri. ngulik-ngulik ya tadi, Iya, teman-teman. bener banget. Buat kalian yang kayak kiranya masih pengen tahu lebih dalam nih mengenai Kak Filza, bisa langsung cek Instagramnya nggak sih? Kepo-kepoin, jangan lupa di follow Dan pantengin juga. podcast ini juga sih pastinya. Iya, pastinya. Kalau ini wajib. Oke. Wajib. Nah, Kak Filza, kita kan ini podcastnya itu tentang comfort zone nih. Nah, buat Kak Filza sendiri ini mungkin ada nggak sih pengalaman selama kuliah ini mencoba hal baru yang di luar dari zona nyaman? Nah, apa sih tantangan terbesarnya buat Kak Filza ini? Tadi udah disebutin kan kayak terjun di dunia consulting ini juga sebenarnya relate dengan tema ini kan, mungkin bisa Bener banget. diceritain juga tuh, terus kayak tantangan terbesar itu gimana sebenarnya? Oke, sebenarnya tantangan terbesar dari kalau kita bicara soal zona nyaman itu apa sih? Kalau menurut aku, definisi aku untuk zona nyaman adalah di mana titik kita tuh kayak udah gue merasa di sini gue udah cukup banget, gue nggak perlu belajar lagi, gue nggak perlu berkembang lagi atau melakukan sesuatu hal yang produktif. Itu that's my definition of comfort zone gitu ya. Nah, jujur aku malah ngubah shifting aku ketika itu malah zona nyaman aku melihatnya sebagai sesuatu yang buruk. Jadi saya kayak aku mengubahnya dari mindset dulu. Ketika aku berada di zona nyaman, itu berarti aku membatasi diri aku untuk berkembang lebih jauh. It's my definition kan. Nah, sekarang kalau ditanya tantangan terbesar untuk keluar dari zona nyaman itu apa sih? Ya itu adalah keluarnya itu sendiri. Nah, iya kan? Bener. Nah, mungkin step paling susah mungkin bagi semua orang pasti pernah relate bagaimana sih cara kita keluar dari zona nyaman. Pasti cara mengawali itu adalah hal yang paling sulit, paling pertama. Bener banget. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri biasanya apa yang aku lakuin adalah aku buat planning. Misal aku udah tahu nih, oke, I'm currently stuck. Aku sekarang udah di titik di mana aku nggak tahu lagi mau ngapain gitu loh. Bener. Nah, apa yang aku lakuin adalah I just search for some opportunities yang di mana aku nggak tahu ini sama sekali dan itu membuat aku takut. Nah, ini mungkin kata-kata kunci yang agak kontroversial ya, takut. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar nih quotes ketika when you are afraid to jump, it's exactly the right time for you to jump. Jadi itu maksudnya kayak ketika kalian merasa takut untuk melakukan sesuatu, itu adalah saat yang tepat di mana kalian harus melakukan hal tersebut. Oke. Gitu loh. Karena ketakutannya kayak give you energy more gitu, kayak buat Bener. lebih berani gitu ya sebenarnya. Exactly. Soalnya kan kita as anak 20 tahunan ya, masih Gen Z ya Gen Z, sebenarnya. ya. Ini menurutku aku melihatnya our 20s is our golden era di mana kita harus mencoba, harus gagal bahkan. Menurutku kita tuh sebagai anak muda di bawah umur 20 tuh kita harus mengalami kegagalan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena guru terbesar adalah kegagalan itu sendiri. Nah, aku bisa sampai di tahap ini itu hanya 10% dari apa yang aku lakuin hanya 10% dari apa aku lakuin selama kuliah gitu loh. Jadi kegagalannya itu 90%, 10% yang terlihat aja gitu loh. Oke, aku bisa relate sih kalau itu. Sama kayak berakit-rakit ke hulu gitu ya, agak Bener. Ya agak emang semua tuh perlu struggle sih, perlu perjuangan sih. Iya, emang. ada perjuangan di dalamnya. Di balik bener kamera banget. tuh ada banyak hal nih kayaknya. Iya, Bener. jadi kalau ngelihat Kak Filza ini kayak wah keren ini pasti Teman-teman semudah itu. udah tahu kan perjuangan di baliknya gimana pastinya. Wah, gila sih. Iya, makanya tonton podcast ini terus supaya tahu nih. Oke. Nah, tadi juga udah disinggung ya kayak terkait pentingnya apa ya? Jadi kita di umur 20-an ini ya pastinya kayak perlu untuk mengembangkan diri kita lebih lanjut. Nah, jadi menurut Mas Filza nih kayak seberapa penting sih sebenarnya kayak dari apa ya buat kita remaja-remaja umur 20-an ini kayak buat keluar dari zona nyaman itu coba kasih rating deh 1 sampai 10. Apa nih? Seberapa penting kita nih perlu gitu loh buat mencoba hal baru keluar dari zona nyaman itu rating 1 sampai 10 deh.
Oke, kalau rating 1 sampai 10 aku bilangnya 100/10 ya. Oke, 100/10 kayak gong banget kayak. Ya tapi memang penting sih teman-teman karena gini loh, di kehidupan profesional tuh nanti tuh aku lihatnya juga udah mulai lihat-lihat, aku juga menjelang semester akhir nih kayak abis ini mencari kerja ya kayak Bener banget. skill yang kayak cuman kayak 1-2 biji tuh kayak kurang teman-teman, kayak harus perlu ngembangin lagi sih kayak misalnya di aku nih, aku anak hukum tapi aku join di IEEE yang which is itu kayak ranahnya di teknik ya, jadi kayak aku ada pengalaman juga gitu di sini, jadi kayak menambah insight juga sih sebenarnya. Bener banget, bahkan kita sama sekali nih kayak nol banget tentang teknologi dan akhirnya dengan kita keluar dari zona nyaman ini kita jadi tahu apa aja sih yang sebenarnya dipelajarin sama anak dari luar hukum itu sendiri. Kak Echa ini bisa ketemu Mas Fizal loh sekarang. Iya gila, bener, itu privilege loh menurut aku. dari hukum, teknik, tiba-tiba ke PWK ya? Gila sih. Terus kira-kira dari Mas Filza sendiri nih kayak dampak positif apa sih yang kayak Mas rasain, kayak impact apa yang benar-benar kayak menurut Mas kayak benefit banget gitu? Oke, mungkin kalau untuk benefit dari keluar dari zona nyaman itu sebenarnya gini. Mungkin kalian pernah dengar pepatah the more you learn, the more you don't know ya. Iya. Jadi sebenarnya karena aku keluar dari zona nyaman, karena aku mencoba beberapa hal yang baru, mungkin aku ambil track record dulu ya. Kita jelasin track record aku selama kuliah. Boleh. Jadi aku sendiri dari mahasiswa teknik perencanaan wilayah, yang dimana kita tuh mostly bergerak di bidang perencanaan wilayah dan kota. Kita belajar bagaimana membuat sebuah kota gitu ya. Nah, untuk for the first time in my life, ketika di kuliah adalah hal pertama yang aku keluar dari zona nyaman adalah by joining MUN. Oh iya sih. Yeah. Yang gong itu ya. Itu gong banget. Jadi itu bisa dibilang hal pertama yang gak inline sama PWK yang aku lakuin di kuliah. Jadi di tahun itu kalau nggak salah di semester 3 deh, itu aku pertama kali nyoba. Kenapa? Jadi gini, tadi aku udah sempat sebut di awal kalau aku tuh I love to plan. Jadi mungkin ini bisa menjadi salah satu tips and trick buat para penonton dari IEEE podcast, bahwa I think kalian membuat career plan, especially in the early stage of your career or university life, it's quite important. It's really important to be honest. Jadi for example, misal aku sebagai PWK, aku sebagai mahasiswa, aku pengen tahu nih apa yang ingin aku capai selama kuliah dan apa yang aku ingin jadi seperti apa ketika setelah kuliah gitu. Aku udah tentuin itu dan I kind of like make the step by step plan. Step by step plan apa yang harus aku lakuin untuk mencapai tujuan tersebut. For example, salah satu tujuan yang aku pengen capai di kuliah adalah as simple as aku pengen jalan-jalan gratis. Itu berangkat dari yang kayak hal simple gitu ya, ingin jalan-jalan, tapi kayak wah gila sih. Hasilnya tuh kayak menumbuhkan banyak ini ya. Iya, jadi kayak jadi pengen juga nih kayaknya aku sama Kak Echa nih, aduh. Ngikutin jejak Kak Filza ya kita abis ini. Boleh. Jadi sebenarnya impian tuh nggak harus yang kayak besar-besar banget, guys. Maksudnya nggak harus yang kayak gitu ya, sebenarnya berangkatnya dari hal yang sederhana mungkin. Iya. Benar. Jadi kayak dream as simple as you can. I mean like mungkin kalian kayak mikirnya kalau gue harus bermimpi tuh gue harus kayak gue pengen jadi CEO, gue pengen jadi miliarder dan seterusnya gitu ya. It's fine, it's part of our dream. Tapi mimpi itu tidak hanya sebatas sesuatu yang grand aja. Mimpi sebatas kayak gue pengen jalan-jalan gratis, gue pengen ketemu orang baru, gue pengen belajar hal baru. It's part of your dream too gitu. Dan itu yang aku lakuin, itu yang aku list. Jadi kayak aku sering kayak refleksi diri, apa sih yang aku pengen capai, apa yang pengen aku kembangin gitu ya. Jadi tadi for example aku pengen jalan-jalan gratis dan pengen banyak kenal orang. Nah, untuk dari situ aku breakdown nih. Aku pengen jalan-jalan gratis. Untuk aku jalan-jalan gratis apa aja sih jalurnya gitu kan. Nah, ya kan? Bener banget. Ya kan? Nah, yang pertama pasti kalau pengen jalan-jalan gratis ke luar negeri, kita harus bisa bahasa Inggris. Satu, bahasa Inggris. Basic banget. Wajib sih, lebih wajib ya. Harus bisa public speaking juga, soalnya biar bisa ketika di interview oleh wawancara bisa nggak diem doang nih. Iya, bener banget. Nah, and also your critical thinking and bisa dibilang track record gitu ya. Jadi I took MUN as my first step gitu. Kenapa? Karena aku melihat MUN ini exposure-nya lebih ke international exposure. Di situ juga aku bisa ngelatih how my public speaking, how I do my public speaking and also my English gitu kan. Jadi jadi kayak making specific plans for your career is quite important in the early stage. Jadi itu menurutku salah satu tips yang bisa kalian lakuin gitu.
Oke, sebenarnya dulu tuh waktu aku kepo aja sih kayak waktu join MUN itu dari Mas Filza ini emang join sendiri, emang ada niat ingin join sendiri atau apa ya, kayak ada yang ngajak sih sebenarnya, kayak dorongan gitu. ada dorongan lain gitu. Oke. Sebenarnya kalau dorongan eksternal sih gak ada sih sebenarnya. Jadi aku it's purely by Karena di yourself. awal tadi udah ngeplan itu Iya. ya, Iya. kayak menurut Mas kayak oh ini MUN ini emang jadi jembatan banget nih buat aku untuk mencapai hal itu gitu. Benar. Sama aku juga emang sebenarnya by joining MUN ketika di university itu bukan pertama kali aku ke-expose ke dunia MUN. Tapi sebelumnya aku pernah sekali doang ikut MUN, and that's why karena aku udah pernah ikut itu, aku jadi tahu ketika kalau aku masuk ke dunia ini, aku bisa kembangin skill yang spesifik tadi gitu loh. Oke. Gitu. Sebenarnya waktu aku kepoin LinkedIn-nya Mas Filza ini kayak wah gila banyak banget. Iya. IISMA loh. Terus apa sih yang UNESCO Research itu apa sih gitu? Oke. Jadi itu UNESCO Research sebenarnya itu udah next step lagi tuh. Next step lagi. Naik lagi Aduh, tuh. aku pengen dong ceritain nih Iya, Mas Filza. biar kita juga ada gambaran ya nanti Iya, biar kayak penonton semua tahu nih kira-kira bisa Oke. mungkin mengikuti jejak dari Mas betul Filza. banget, jejak yang sangat oke lah ini. Ini positif banget. Iya. Oke, mungkin along the way ketika aku ngeplan itu dan jalaninya, aku jadi punya satu tujuan yang pengen aku capai, my grand plan gitu loh. And my grand plan is how I can create an impact for the people. Oke. That's also one of the reason why I focus on building my foundation right now. Mungkin kita akan jump ke hal itu nanti ya. Jadi kalau mungkin terkait kita cerita soal UNESCO, jadi UNESCO itu namanya YAR-TSRA, Youth as Researcher, Oke. Tanoto Student Research Award kalau nggak salah. Jadi itu adalah program kolaborasi antara UNESCO dan Tanoto Foundation Oh, sebenarnya. Tanoto Foundation. Oke. Ya, tapi aku bukan Tanoto Awardly ya. Iya, iya. Jadi Oke. itu open buat umum, tapi cuman untuk beberapa kampus aja sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan di dalam project itu adalah kita lakukan riset sebenarnya. Jadi social research, kita riset terkait dengan hal yang spesifik, dan nanti hasil riset kita itu akan kita presentasikan kemarin di Jakarta di depan perwakilan dari embassy dan kementerian sebenarnya. Oh, wow. And to be honest, ini merupakan salah satu project yang sangat berkesan bagi aku. Kenapa? Karena we already create a real impact based on the project. Itu projectnya itu kayak researchnya itu sebenarnya di bidang apa kalau boleh tahu? Oke, jadi kemarin tuh sebenarnya kita dibagi berbagai tema ya. Kalau aku sendiri tuh lebih temanya ke arah inclusive education. Oh, Nah, cuman yang aku include kemarin tuh emang lebih ke inclusive education, tapi buat anak-anak yang tinggal di kampung pemulung. oke. Jadi bisa dibilang sebenarnya ini aku nggak tahu ya, ini bakal menimbulkan kontroversi. Tapi jujur setelah kan aku ngeriset suatu kampung pemulung yang ada di perbatasan kota dan kabupaten Malang gitu. Jadi di sana emang ada sebuah komunitas yang cukup unik. Mereka itu tinggal di lokasi bekas TPA, tempat pembuangan akhir, tapi udah di nonaktifin gitu ya. Cuman mereka masuk dan mereka kayak mendaur ulang sampah, menjualnya tapi secara ilegal sebenarnya dan tanda kutip. Dan itu udah berjalan selama kurang lebih 3 generasi. Dan anak-anak lama juga ya, berarti? udah lama. Dan anak-anaknya itu kayak, maksudnya kalau kita ke sana ya, kita nanya anak-anak di sana, kalian mau jadi apa nanti? Most of the time mereka punya mimpi. Cuman mereka terhalang dengan aku disuruh mulung. Bahkan anak yang masih kelas 3 SD pun udah disuruh mulung juga gitu loh. Kasian juga Kak Eca ya. Nah, itu yang berusaha kita riset dan berusaha kita kaji lebih lanjut. Kita kemarin deep interview dengan anak-anak di sana, main dengan anak-anak di sana dan seterusnya. Dan alhamdulillah after those project kita berhasil solving di mana kampung pemulung itu akhirnya ditutup dan orang-orang yang di sana itu akhirnya direhabilitasi oleh pemerintah. Jadi ya, I think it's one of the most memorable project for me karena aku bisa ngebuat my first real impact towards the community gitu. Bener-bener impact yang sangat bagus Dan itu ini ya. loh, misalnya kayak ini lebih breakthrough lagi. Saya kayak dari tadi masnya dari basicnya PWK terus udah kayak terus ini kayak education tiba-tiba kayak makin ada bisnis keluar dari zona nyaman bisnis. Wah, gila bener-bener sih. kayak ini adalah narasumber yang cocok banget untuk membawakan tema kita kali ini ya kan Kak Eca. Bener banget. Wah, apalagi nih Nila, mau ngobrolin apa lagi nih? Oke, aku mau coba nanya, ganti aku nih ya. Oke. Nah, kalau tadi ngomong-ngomong soal kayak zona nyaman sekarang, ini aku mau tanya tentang tips nih, tips. Nah, gimana sih cara dari Kak Filza sendiri ini untuk mengatasi rasa takut dan keraguan untuk mencoba hal baru ini? Oke, pertama kita harus tahu
kenali diri sendiri dulu ya. Jadi kayak first of all tadi aku bilang rasa takut it's quite normal and it's important sebenarnya. Karena kalau nggak ada rasa takut, ibaratnya gini, kalau kalian nggak punya rasa takut atau rasa deg-degan, kalian jadinya menganggap enteng semua hal. Iya sih. Benar-benar. For example tadi Echa sama Nila sempat cerita di awal, this is our first time bring podcast. Jadi karena kalian itu first time kalian bisa dibilang gugup gitu ya, karena gugup, kalian jadi you prepare it really well gitu kan. Iya, bener banget sih itu. Iya kan? Iya, sangat relate dengan kita ya Kak Echa ya. That's part of keluar dari zona nyaman gitu loh. Jadi kayak fear is one of the main fuel bagi kalian untuk bisa keluar dari zona nyaman. Tergantung bagaimana kalian address fear tersebut. Are you going to be overtaken by those fear atau enggak gitu kan? Gitu. Jadi itu yang pertama, fear. Yang kedua adalah gimana sih step by step untuk kita mencoba hal yang baru. Kalau aku sendiri, yang pertama adalah start from small actions aja dulu. Start from small actions diikuti dengan riset. Jadi, misal aku pengen deep dive ke arah consulting gitu ya. For first time in my life. Gue bukan yang kayak tiba-tiba out of nowhere, aku mau join consulting langsung join gitu. Enggak, aku riset dulu gitu kan. Consulting itu kayak gimana sih, what they do. Aku cari temanku yang emang consulting. Oh ya, ini juga salah satu yang penting. Your circle determines your value. Iya kan? Jadi ketika kalian ingin keluar ke zona yang baru atau mempelajari hal yang baru, kelilingi diri kalian dengan orang-orang yang punya value yang sama, punya tujuan yang sama, atau udah berada di tujuan yang kalian inginkan. Karena ini sangat penting dan it's play a big role in my university journey juga, mengelilingi diri gue dengan orang-orang yang emang punya drive yang sama gitu untuk mencoba hal-hal yang baru, karena itu sangat important. Karena for example, mungkin dari diri kalian sendiri punya drive yang sangat tinggi untuk berkembang, tapi teman-teman kalian, ini aku nggak mendiskreditkan circle apapun ya, enggak. Karena disclaimer ya teman-teman. Ya, disclaimer ya. Jangan digoreng-goreng ya, Karena aku sendiri karena aku sendiri kalau aku sendiri tuh kalau kita bicara soal pertemanan ya, aku membaginya menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok buat main, ada kelompok buat berkembang, ada kelompok buat pokoknya itu 2 kelompok besar ya. Ada kelompok buat main sama ada kelompok buat berkembang gitu ya. Dan aku tetap menjalin hubungan yang baik dengan mereka gitu. It depends on what I want to do at that time. Jadi for example ketika aku pengen main dulu, ya udah aku sama temanku yang emang buat main gitu loh. And I don't talk anything about self development something like that ke mereka gitu ya, nongkrong aja gitu kan. Tapi ketika aku sama timku atau temanku yang emang buat self development, ya di situ kita emang working on ourselves gitu. Jadi kayak choosing the right circles, making the right friends, it's quite important for you to be able to go out your comfort zone, I guess. Apalagi tadi ya pertanyaannya? Oke, udah cukup sampai situ buat pertanyaan yang tips. Nah, buat teman-teman IEEE Podcast nih, kalian pasti kan udah denger nih tips dari Kak Filza sendiri mengenai cara memilah nih. Kan ini ada masuknya juga nih, memilah circle-nya. Nah, jadi nanti buat yang diajak ngopi yang seperti apa, buat yang belajar bareng dan berkembang itu seperti apa, itu salah satu tips tambahan ya. Tapi gini, emang aku juga udah mulai menerapkan itu sih sebenarnya. Bener banget. Jadinya tuh kayak lebih terfokus aja gitu loh, kayak aku punya teman yang emang bisa diajak bener kayak buat belajar nih ada, buat belajar, terus yang emang cuma buat kayak aku mau have fun nih, aku lagi suntuk lagi aku mau main tuh sama teman-teman yang ini. Terus ada teman yang seperti ini pasti kayak bukannya aku pilih-pilih membeda-bedakan juga, enggak, cuman kayak lebih ada ke porsinya masing-masing aja. Bener banget, itu juga yang lagi aku terapin guys. Mungkin jadi kita langsung aja. Aku mau tanya lagi nih. Nah, dari Mas Filza sendiri kan kesibukannya tuh banyak banget ya, kayak tadi yang udah aku ceritain yang di LinkedIn, mungkin bisa bener, stalk kayak LinkedIn 1, 2, 3, 4, 1000 banyak lah intinya. Ini sebenarnya pertanyaan ini kayak pasti banyak ditanya teman-teman juga kan. Jadi gimana sih cara ngebalance antara kegiatan di non akademik tadi, hitungannya kan itu di luar kampus ya teman-teman, dan di perkuliahan nih. Jadi ngebalance akademik dan non akademik nih kira-kira. Mungkin nggak ada bisnis ya sini. Mungkin kalian pernah dengar istilah value proposition nggak? Waduh, apa tuh? Aku baru dengar ini sih. Mungkin aku pakai ganti istilah yang lain. You gain something, you lose something when you gain something. Kalian akan kehilangan sesuatu ketika kalian ingin mencapai atau menggapai sesuatu gitu. Jadi talking about balance, sebenarnya it depends on the people itself. Kalau dari aku sendiri, maksudnya kalau kita lihat dari perspektif general ya,
Oke, kita bandingin misal ada dua mahasiswa. Mahasiswa A adalah mahasiswa yang hanya fokus akademik, mahasiswa B adalah mahasiswa yang aktif di kegiatan lainnya selain akademik. Oke, kalau kita lihat dari time wise atau working time wise, jelas anak mahasiswa A yang hanya fokus akademik akan memiliki waktu kerja lebih sedikit dari mahasiswa B gitu ya. Benar. Nah, tapi apa yang didapatkan oleh mahasiswa B adalah pengalaman yang lebih dibandingkan oleh mahasiswa A ketika dibandingkan. Nah, cuman ya tadi aku bilang, ketika kalian untuk keluar dari zona nyaman atau untuk menyimbangkan mencoba hal-hal yang baru, sacrifice is needed of course. Gak ada kata di mana it's just like walking in the park gitu loh. Gak ada. Soalnya karena emang kalian mencoba hal yang baru, kalian butuh effort untuk itu dan kalian butuh fokus untuk itu. Selain dari kewajiban yang sudah ada. Kita sebagai mahasiswa kewajiban of course di bidang akademik kan ya. Nah, tapi kita juga, misal kita mencoba hal yang baru, mau nggak mau kita harus mengorbankan waktu yang lebih. Mungkin teman-teman bisa relate ketika teman-teman ikut kepanitiaan atau ikut acara-acara dari himpunan dan seterusnya. Nah, mungkin teman-teman bisa bandingin, oh kalau gue di kepanitiaan habis kelas gue harus rapat nih, gitu kan. Padahal teman-teman yang lain bisa langsung nongkrong, bisa langsung makan dan seterusnya. Nah, cuman you gain the more knowledge and more experience than them. And it's fine. I mean, like, aku nggak mendiskreditkan mahasiswa yang hanya di akademik aja atau yang aktif ya. Karena we have our own plans and we have our own journey. Dan dari mahasiswa A dan mahasiswa B ini memiliki pros and cons masing-masing. Gitu kan. For example, misal kalian dari anak hukum, kalian emang pengen fokus akademik karena kalian emang pengen menjadi seorang pengacara atau legal yang sangat baik gitu dan sangat paham terkait hukum. Oleh karena itu kalian sangat fokus ke akademik, it's fine, gitu kan. Okay. Misal kalian, atau di sisi lain kalian pengen, oh aku emang pengen ngembangin skill public speakingku, even though I'm a legal person gitu kan. Yaudah aku ikut acara-acara kayak MC, moderator dan seterusnya gitu kan, it's fine. Jadi aku nggak mendiskreditkan apapun pilihan kalian di kuliah, tapi yang aku ingin tekankan dan aku ingin encourage buat kalian adalah, menurutku kuliah is not just a place to learn. Bahkan bagi aku memprioritaskan akademik itu bukan nomor satu. Kenapa? Kalau bagi aku sendiri ya, I can learn what I learn in PWK from the internet source sebenarnya. Jujur. Okay. What I see opportunity yang ada di kuliah adalah untuk to create more connections. That's my definition of success in kuliah ya. Oh. Every one of us have our definition of success. Ada yang definition of suksesnya adalah IPK 4, ada definition of suksesnya adalah menjadi dean list, nggak tahu ya kalau di UB. Dean list itu kayak mahasiswa dengan nilai tertinggi dan dibacakan oleh dekan, ya gitu ya, kayak gitu. It's fine. Tapi bagi aku sendiri adalah kuliah adalah tempat di mana aku harus memperluas relasi dan pengalaman sebanyak mungkin. Akademik nomor 2, itu bagi aku. Tapi akademik nomor 2 ini bukan berarti aku mengesampingkan akademik. Nilaiku tetap aman-aman aja kok, alhamdulillah. Walaupun ada C plusnya, cuman aku nggak ngulang ya. Okay. Cuman at least IPK-nya masih aman di atas 35 gitu ya. Sama. Nggak apa-apa, mungkin ini yang bisa dirasakan semua mahasiswa nantinya. Tapi jangan sampai ya guys ya, kita usahakan nilai A itu. Ya maksudnya jangan ditinggalkan juga akademiknya gitu. Bener nih. Itu. Oh ya, tadi aku belum masuk ke cara nyeimbanginnya ya sebenarnya. Oke. Mas Filza sendiri nih, gimana nih kira-kira balance-nya? Kalau nge-balance-nya sih sebenarnya aku setiap orang punya cara masing-masing ya. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku biasa makainya time boxing. Mungkin teman-teman udah pernah dengar terkait dengan productivity hack terkait dengan time boxing ya. Jadi kalian time boxing itu seperti ini. Misal kita punya 24 jam dalam sehari gitu kan. Time boxing itu adalah aku ngeplan kayak within a certain range of hours, aku harus nyelesain task apa aja. Oh, I see. Gitu. Pernah dengar sih itu metode. Dan kalau aku sendiri tuh every day I have a cheating time boxing gitu loh. Jadi kalau aku sendiri, tips dari aku, ya mungkin kita agak sleep deprivation sedikit ya, agak sedikit selalu begadang ya dan kurang tidur ya. Itu pasti. Itu pasti, soalnya kan we need extra time. Dan kalau dari aku sendiri biasanya yang aku lakuin adalah kalau emang gak ada sesuatu yang urgent tapi tetap harus aku kerjakan, aku biasanya stop di jam 10 sampai jam 1, it's my time for playing games. Oke. Ini ya supaya kayak refreshing. Oke, playing games. Kukira bakal tidur. Iya, enggak apa-apa. Playing games. Biar ada kayak otak nih harus istirahat juga nih ya. Refreshing. Yes, betul banget. Soalnya I see playing game as my coping mechanism supaya aku nggak stres banget sebenarnya. Main game apa tuh Kak kalau boleh tahu tuh? Nah, masalahnya gini, main game.
Iya. untuk dengan tujuan meredakan stres. Tapi malah tambah stres gitu. Waduh, Game apa tuh? game apa tuh? Actually, Game apa tuh? two of the most played games yang aku mainin adalah mungkin yang pertama Mobile Legends ya pasti Mobile ya. Legends. Oh, Mobile Ya itu Legends. pasti stres ya, Oke. relate ya teman-teman yang main ya, pasti Iya. stres juga kalau kalah. Dan mungkin yang kedua juga tidak kalah stresnya itu Valorant gitu sebenarnya. Oh, follow. Mas udah Oke. Mobile Legends follow. Oke. Udah, udah. Oke, Tambah berarti stres udah ya. Stres banget ya udah. Kukira yang santai-santai ternyata Berat dibantai. ya gamesnya. Iya, bener-bener. Selalu seperti itu. Oke. Oke, mungkin ini mau masuk ke pengalaman nih, Oke. Kak Filza nih. Nah, dari yang tadi disampaikan di apa ya, line-in-nya Kak Filza sendiri itu kan banyak banget nih ya. Kayak Kak Filza itu pengalamannya. Menurut Kak Filza sendiri itu seberapa penting sih pengalaman-pengalaman yang udah Kakak capai itu untuk nantinya di dunia karir itu sendiri? Oke. Kalau ditanya seberapa penting, it's really important sebenarnya. Kenapa? What's really important is sebenarnya bukan apa yang tertulis di portofolio kalian, tapi yang paling penting adalah apa skill yang kalian punya. Dari semua portofolio itu kan sebenarnya itu mencerminkan bahwa menunjukkan kalian punya skill. Tapi pertanyaannya adalah, oke, aku punya banyak portofolio. The big question is, do you have the skills? Do you still have the skills? Bisa aja kan kalian punya portofolio, karena kalian cuma ikut-ikut hal random, kalian ikut banyak hal, cuman kalian nggak terlalu paham terkait hal tersebut. Jadi it's only on papers gitu kan. Jadi menurutku yang paling penting, it's really good and it's really important to have a good portfolio, but what's most important adalah what you can do sebenarnya. Jadi kayak kalian tetap fokus ke skill individual kalian. Tadi pertanyaannya soal apa tadi ya, sorry. Oke, jadi kayak Dari pengalaman pengalaman ini kayak seberapa penting sih buat nanti di dunia Oh, karir. oke. di Oke. profesional. Mungkin karena topiknya bukan soal karir ya, jadi aku Iya, nggak bakal iya. deep terlalu itu. Tapi sebenarnya itu tergantung dengan karir path teman-teman masing-masing gitu. Jadi aku nggak bisa bilang spesifik karena setiap karir path itu punya spesifikasi dan kualifikasi yang berbeda-beda. For example, if you're pursuing a legal firm gitu kan, pasti kualifikasinya beda dengan orang yang pengen pursuing sebagai seorang pengacara gitu kan. Sebagai orang kan apa sih? Kan kalau nggak salah ada yang pengacara buat Apa tuh? perusahaan, ada yang pengacara Corporate sama yang corporate. di firm gitu. Iya yang firm Oke. ya kan. Kalau nggak salah seperti itu kan. Yes, Nah benar. pasti petnya beda kan. Nah overall seperti itu. Jadi aku nggak bisa spesifik. Tapi yang tadi aku tekanin di awal, kalian harus tahu tujuan kalian apa dan kalian plan ke arah tersebut gitu loh. Jadi dan oke. semua achievement yang aku lakukan itu adalah to achieve what my goals in the beginning was gitu. Oke, berarti emang balik lagi ke goals-nya Ya. masing-masing ya. Oke, ini mungkin aku ada pertanyaan sih, ini berangkat dari keresahan pribadi aja. Iya. Jadi misalnya kita udah buat keluar dari zona nyaman ini, kita udah berani nih, udah berani dan udah mulai nih keluar dari zona nyaman, kayak udah running lah. Nah, kalau misalnya dari Mas Filza sendiri nih, pernah nggak sih kayak di tengah-tengah tuh tiba-tiba yang kayak demotivated, terus yang kayak ngerasa overwhelmed, capek, insecure. Tapi gimana ya, kayak tetap harus lanjut gitu. Itu gimana sih kalau dari Mas sendiri, pernah nggak kira-kira? Oh pasti, semua orang pasti pernah merasakan di mana kita demotivated karena this is the harsh reality. Kalian nggak akan selalu merasa termotivasi guys, karena motivation itu motivation is quite important, it's really important. Tapi itu jangan jadikan hal tersebut sebagai penggerak utama. Kenapa? Karena ketika motivasi itu habis dan itu kalian jadikan sebagai penggerak utama, you will stop di tengah jalan gitu loh. Jadi apa yang perlu kalian kembangin diri kalian sendiri adalah disiplin dan kegigihan, grit. Mungkin ini teman-teman yang pernah dengar bukunya, aku lupa nama autornya, tapi itu autornya soal grit. Grit itu kegigihan. Seberapa banyak usaha yang kalian lakukan terus-menerus walaupun kalian diterpa oleh berbagai masalah gitu loh. Jadi disiplin and grit, I think it's the key point untuk kalian ngembangin sesuatu yang hal baru atau mencapai sesuatu yang hal baru di kehidupan kalian. Jadi demotivation is really normal, it's okay, nggak apa-apa. Kalian bakal dan pasti akan merasakan demotivasi, tapi kalian harus ingat what's your initial goal, apa yang ingin kalian capai, and what is the reason for you to achieve those goal. I think ketika kalian memegang teguh dan jelas terkait dengan 3 hal yang aku sebutkan barusan, kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan dengan menerapkan disiplin dan grit tadi gitu loh.
Oke, berarti ya emang sebenarnya balik lagi ke niat masing-masing sih. Benar. Dan kalau capek tuh ya it's okay for istirahat gitu loh, istirahat sejenak ya. Yes, Nggak true. selalu harus Take kayak some rest. bener, kayak nggak harus yang selalu yang kayak berapi-api gitu. Enggak, Benar teman-teman. banget. Benar, setuju banget. Iya. Oh, tadi aku belum sempat sebutin ya soal rest ya. Iya. Rest is really important guys. Jadi kayak kalian doing self reward, mungkin teman-teman bahasanya sekarang self reward Wah, ya. iya, gila, aku benar. tiap hari self reward guys. Self reward apa ya habis ini setelah ini? Self reward tiap hari guys. Iya. Gen Z ini apalagi kayak wah aku dikit-dikit self reward ya kan Iya. pasti. Padahal tuh impulsive buying sih sebenarnya. Impulsif aja. Kalau tabungannya banyak ya udah gas aja langsung. Gas aja. Kayak aku kemarin tuh sebenarnya aku juga udah mulai konsul buat isu skripsi kan. Oke. Dan kebetulan tuh kemarin udah ACC nih. Aku langsung self reward, aku langsung beli es krim dong. Gila. Padahal masih isu doang loh, konsul judul. Belum lagi yang lain-lainnya. Wah, itu kalau udah skripsiku selesai gimana aku nggak tahu. Aku bahas self reward apa. Oke, mungkin ini udah mau masuk penghujung nih, udah mau di pertanyaan terakhir. Kira-kira dari Mas Filza sendiri ada nggak pesan yang bisa Mas kasih ke teman-teman penonton IEEE UBSB Podcast yang masih ragu-ragu nih buat step out the comfort zone sendiri? Kira-kira bisa disampaikan mungkin Mas? Oke. Closing statement ya, bukan belum. Ya boleh sih. Sebenarnya udah di pertanyaan terakhir sih kayak pesan-pesan lah. Oke. Mungkin kalau pesan-pesan dari aku sendiri guys, mulai aja dulu sih sebenarnya. Oke, mulai aja dulu. Kalau kita pakai istilah populer kemarin #kabur aja. Kabur aja dulu. Benar Oke. banget. Kabur aja dulu, tapi sini konteksnya kaburnya dari zona nyaman ya. Oh ya, dari yang simpel-simpel aja teman-teman. Simpel aja. Jadi kayak for example, misal kabur dari zona nyaman as simple as kalian setiap hari tuh kalau ke kampus lewat jalan Watugong misal setiap hari. Mungkin beberapa hari ke depan kalian ganti jalan deh coba. Ganti jalan lewat veteran gitu kan, atau lewat Panjaitan sebagainya. Jadi kayak taking a new step, taking a new path in your life starts from small actions. Jadi kayak start from small actions. Jadi kayak misal kalian belum pernah melakukan suatu hal A, cobalah dulu dengan hal-hal kecil. Dan hal kecil itu seperti apa? Pertama, yang tadi mengelilingi diri kalian dengan teman-teman atau orang-orang yang berada di bidang tersebut. Habis itu kalian riset juga terkait dengan apa bidang yang ingin kalian tuju dan seterusnya. Dan I think take it from there aja sih. Jangan kayak menganggap keluar dari zona nyaman itu seperti sesuatu hal yang sangat gue harus tiba-tiba harus menjadi seorang yang udah yang sangat keren banget gitu loh. Nggak harus seperti itu sebenarnya. Starting from small actions is already part of living your comfort zone. Jadi mulai aja dulu gitu. Oke, memang small step big impact. Anjay. Setuju. Oke, quote of the day nih. Quote of the day, kata-kata hari ini. Wede. Oke, ini udah udah di penghujung juga sih sebenarnya. Penghujung banget nih Kak Eca. Kayak gila luar biasa banget loh, kayak semua yang dari Mas Filza ini kayak full daging dong. Bener banget, awas aja di kalian kalau nggak dengerin. Dan pastinya tuh relate ya sama kita Gen Z, remaja usia 20-an. Oke, dan mungkin ngutip dari Mas Filza tadi kayak berangkatlah dari yang sederhana aja sih guys, nggak usah yang muluk-muluk sebenarnya untuk mencapai hal-hal besar itu tadi. Betul. Oke, gimana nih Lam? Udah nih Kak Eca, serius nih kita harus berpisah ini dengan obrolan yang gila sangat sih. matang. Kapan lagi ya dengerin kayak obrolan ini tuh kayak nggak ngantuk gitu rasanya. Iya, Padahal kalau dengerin dosen tuh kayak Iya, padahal kalau udah maaf ya Bapak Ibu dosen. Nggak gitu, Nggak cuman kayak kalau di kelas kan ya suasananya aja. suasananya agak tegang ya. Kalau Iya, kita kan bener lebih banget ngobrol nih. santai. Oke, jadi karena udah di penghujung podcast juga nih, Iya, sayang Kak banget ya. Eca. Kayak padahal sebenarnya masih pengen ngobrol panjang, tapi Bener banget. karena ya nggak memungkinkan juga ya untuk nanti di-uploadnya Oh, iya. terlalu panjang. bener. Jadi aku mau ngucapin makasih juga buat Mas Filza untuk kesediaannya hari ini berbagi cerita sama teman-teman kita dari IEEE UBSB, dan juga aku mau ngucapin juga buat penonton podcast IEEE UBSB, jangan lupa ya untuk tetap pantengin terus semua podcast apapun itu di Instagram dan semua sosmednya IEEE UBSB. Jadi jangan lupa follow, comment, like, dan apapun itu. Oke teman-teman? Oke. Jadi buat Mas Filza sendiri, aku perwakilan sama Kak Eca juga ini mau berterima kasih karena sudah menemani kita pada episode kali ini ya. Betul kan Kak banget. Eca? Tapi sebelum kita tutup nih, jadi kita bakal Mas Filza ikut kita jargon. Iya. Oke, boleh. Nutup. Jadi nanti Buat Mas nutup. ikut
Nanti waktu aku bilang IEEE BSB Podcast, Vision in Action. Vision in action gitu ya. Betul. Oke. Repeat after me ya Mas. Oke, IEEE BSB Podcast, Vision in Action. Bye bye.